Ya, jadi yang udah masuk berapa ini? Ada 96 ya? Masih. Ya, Bang. Masuk. Aku. Oke, sebentar, sebentar. Nah, karena ini nggak bisa masuk semua ya, sepertinya ada kendala teknis sih. Nah, gini aja, mungkin di sini kan sepertinya kayaknya masih di limit ya, masih di limit 100 orang. Jadi, untuk eh, asisten kulapnya, asisten kulap, kayaknya asisten kulapnya aja deh yang live dari room. Nanti biar pesertanya bisa masuk. Apa sih? Ya kedengeran tahu. Oke, Bang. Ya, Bang. Masalah connected ya. Matiin dong, guys. Jadi ini yang udah masuk 100 ya? Pas 100. Kayaknya masih masih ini ya, nggak bisa nambah lagi ya. Matiin dong guys burungnya. Gini aja ya, kalian saya mute semua. Nanti kalau misalkan saya nanya, kalian jawabnya di chat aja. Iya, Setuju, Oke. Bang. jawab itu. Oke, ini ada asisten di sini nggak? Asisten. Oh, ini apa ya, Expo? Oke, ternyata Pak Cali nggak bisa ya karena bermasalah sama jaringannya. Jadi saya yang gantiin Pak Cali hari ini. Nah, hari ini adalah hari pertama kalian prakulap untuk kelas pemrograman komputasi ya. Ini suara saya kedengaran jelas nggak? Oke. Nah, adapun untuk prakulap kita yang sekarang, kita akan menggunakan Python ya. Kita tetap menggunakan Python, di mana nanti Python yang kita pakai itu boleh Python versi 3.6 maupun Python versi 3.7. Jadi silakan disesuaikan aja. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar basic pemrograman Python, di sini Pak Cali udah buat slide ya. Ini ada slide-nya Pak Cali. Ini ada slide-nya Pak Cali. Kita yang pertama akan bahas slide-nya dulu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa masuk, nanti bisa lihat rekamannya di YouTube TG ya. Nanti silakan, nanti videonya bakal diupload di sana. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari Introduction to Python Programming. Ini slide-nya Pak Cali. Ini apa ya? Oke. Nah, di mana
pada minggu pertama ini, adapun yang akan kita bahas itu pertama tentang apa itu Python. Kemudian kita akan belajar gimana untuk melakukan setup Python seperti installing Python di Windows dan menginstal IDE di Windows. Kemudian nanti kita akan belajar basic-basic dari Python. Yang pertama kita akan belajar menulis dan mengeksekusi program pertama kita di Python. Kemudian nanti kita akan belajar tipe data yang ada di Python. Kemudian ada variabel, pengenalan tentang variabel, terus ada keyword dan predefined identifier. Kemudian comment, numbers in Python, integer, conversion function, complex number in Python, boolean in Python, dan lain-lain. Kita juga nanti bakal belajar tentang operator di Python, kemudian input dan output statement di Python, kemudian membuat control flow dari program. Kemudian kita juga belajar membuat list, tuple, function, dan prosedur di Python. Ini slide-nya kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan nggak? Oke, ada ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, kenapa kita menggunakan Python? Ya, Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman tinggi, di mana semakin tinggi bahasa tingkat pemrograman, itu bahasanya semakin dekat dengan manusia. Nah, Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang mana dia itu adalah bahasa pemrograman yang bersifat general. Jadi Python ini bisa digunakan untuk segala macam framework, bisa untuk melakukan perhitungan ilmiah, statistik, bisa juga dimanfaatkan untuk mendevelop suatu aplikasi, mendevelop website. Jadi Python ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Dan juga Python itu adalah bahasa pemrograman yang open source, it's free. Jadi banyak developers yang menggunakan Python itu karena Python itu developersnya banyak karena dia itu gratis. Dan juga Python itu punya komunitas yang sangat besar. Jadi semakin banyak developer dari suatu komunitas bahasa pemrograman itu, biasanya bidang-bidang yang dikerjakan pun semakin luas. Dari kalangan ilmuwan juga bisa, dari statistik, ahli ekonomi. Nah, kemudian Python itu sifatnya portable. Nah, jadi kita bisa membuat program yang mana program ini bisa dijalankan dari berbagai platform hari ini. Contohnya seperti di website, itu bisa, kemudian desktop aplikasi kita bisa buat menggunakan Python. Nah, Python ini yang terakhir adalah dia itu powerful. Kenapa dia itu powerful? Karena Python ini salah satu bahasa pemrograman yang memiliki developers yang banyak, pengembang aplikasi banyak. Jadi para developer ini akan menyusun sebuah modul-modul yang nantinya bakal mempermudah kita dalam membangun suatu program. Jadi para developer tersebut telah membuat modul-modul yang itu sangat membantu ya, sangat membantu kita karena kita tidak perlu mendevelop semuanya dari awal. Dengan bantuan-bantuan library yang udah ada di Python, kita tinggal pakai library tersebut dan itu
bisa digunakan secara open source. Oke, kemudian kita lanjut untuk installing Python di Windows. Nah, yang pertama, mungkin kalau kalian belum punya Python-nya, kalian bisa download dulu. Kalian tinggal buka aja Python, python.org. Nah, di sini. Nah, ini kalian bisa download di sini. Kalian bisa cari yang ke sini, download. Kemudian ini jangan download yang versi 3.8 dulu ya. Kalian cari yang versi 3.7 aja. Kalau nggak 3.7, versi yang 3.6. Ini bebas, kalian tinggal download aja. Kemudian download. Nah, kemudian kalian pilih sesuai dengan OS yang kalian gunakan. Kalau misalkan kalian pakai Windows, silakan download untuk yang versi Windows Installer. Pilih yang ini. Kalau misalkan kalian pakai macOS, silakan download yang ini. Oke. Pakai Python yang pernah dulu di-download juga bisa. Nanti kita tinggal menyesuaikan aja pengaturannya. Oke. Nah, untuk melakukan penginstalan Windows, penginstalan Python, kalau misalkan kalian sudah download Python-nya, kemudian kalian jalankan, nah pada Window Installer, nanti kalian harus men-checklist settingan yang di bawah ini, yang ditandain warna merah ini, yang add Python 3.6 to cat. Nah, ini kalian checklist. Kemudian, kalau ini kalian udah checklist, kemudian kalian masuk atau kalian klik yang install now. Oke. Kemudian pengenalan untuk idle bawaan Python ya, shell bawaan Python. Ini adalah shell bawaan Python. Tampilannya seperti ini. Nah, keluar ya. Kenapa dia keluar? Oke, nah ini adalah shell bawaan Python. Nah, di shell yang ini, itu biasanya adalah command interaction. Jadi, kalian hanya bisa menuliskan Python untuk satu baris saja. Sedangkan kalau kalian mau buat program yang isinya full, nah itu nggak bisa pakai shell ini, nggak bisa pakai Python yang ini. Jadi kalian harus masuk ke editornya, editor dari Python. Nah, kemudian, ini adalah contoh dari idle Python, ya. Untuk idle Python-nya, ini adalah shell-nya, dan ini adalah editornya. Shell ini adalah tempat kalian jika kalian ingin menulis program dan langsung mengeksekusinya. Jadi ini seperti di CMD ya, seperti di CMD. Nah, jadi ketika kalian menulis program di sini, program tersebut akan langsung dieksekusi. Jadi ketika kalian menulis satu baris program ini, satu baris itu akan langsung dieksekusi oleh Python. Beda lagi jika kalian menuliskan kode di editornya. Yang ini ya, bagian ini adalah editor. Bagian ini adalah editor. Nah, di bagian editor ini kita bisa menulis script lengkap. Jadi, kalau misalkan script kalian panjang, itu kalian bisa tulis di editor, bukan di shell ya. Oke. Ini ada masalah ya.
Bentar ya. Oke, untuk Python-nya bisa versi 3.6, bisa juga Python 3.7. Untuk Python yang di-download itu bisa pakai yang 3.6 maupun Python 3.7. Nah, untuk menjalankan PyCharm kan salah satu IDE di Windows ya. Kalian waktu praktikum sebelumnya juga itu pakai PyCharm kan ya? Nah, PyCharm ini sebuah IDE yang sangat bagus sih sebenarnya. Sangat bagus, tapi cukup berat. Dimana kalau misalkan kalian nanti mau pakai PyCharm, ini adalah spesifikasi minimum yang dibutuhkan. Misalkan menjalankan PyCharm, kalian butuh 4 GB RAM, kemudian butuh memori 2,5 GB untuk menginstal, kemudian operation system yang digunakan itu minimal Windows 7 Service Pack 1. Oke. Terus running Python. Nah, di sini nanti kita bakal masuk ke basic pemrograman Python. Jadi, coba dari kalian buka IDE-nya masing-masing. Tapi di sini saya sarankan kalian pakai Visual Basic aja, bukan pakai Visual Studio Code. Jadi di sini saya sarankan kalian untuk pakai Visual Studio Code aja ya. Kita nggak bakal pakai PyCharm di sini, kita bakal pakai Visual Studio Code. Jadi silakan teman-teman semua download Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ini ada di sini Visual Studio Code. Nah, kalian tinggal download yang ini, download for Windows. Oke. Tunggu sampai keluar ini, nanti kalian tinggal download aja. Silakan kalian download Visual Studio Code-nya. Kalau udah selesai download, silakan kalian kasih tahu di di fitur chat ya. Kalau misalkan kalian udah download. Nah, apa bedanya Visual Studio Code sama PyCharm? Sebenarnya Visual Studio Code sama PyCharm itu hampir sama. Cuman Visual Studio Code ini adalah editor yang lebih ringan daripada PyCharm. Sehingga kalau misalkan spesifikasi dari laptop yang kalian pakai itu tidak terlalu tinggi, kalian bisa pakai Visual Studio Code. Oke. Enggak, Visual Studio Code nggak bisa pakai HP. Jadi silakan kalian install di laptop atau komputer kalian masing-masing. Oke. Atau kalau misalkan kalian pakai PyCharm juga boleh. Kalau yang udah ada PyCharm, silakan pakai PyCharm. Kalau misalkan belum ada PyCharm, silakan kalian download Visual Studio Code. Bagi yang nggak punya laptop, nanti bisa pakai Google Colabs ya. Kalian tinggal masuk Colabs Google. Oke. Akan tinggal masuk ke sini aja ya. Nah, untuk yang nggak ada laptop, silakan kalian pakai Google Colabs. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang pertama. Itu kita akan melakukan atau membuat program pertama kita di Python. Nah, untuk basic Python-nya ini, kita akan belajar dari
hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu, hal-hal yang paling basic. Jadi silakan kalian siapkan PyCharm kalian atau Visual Studio Code kalian. Oke. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana caranya menulis program di Python dari hal-hal yang paling sederhana. Oke. Nah, gimana, apakah kalian udah buka Python semua? Udah dibuka Python-nya? Silakan yang belum buka Python, silakan dibuka dulu. Ada di mute bang suaranya bang. Iya, maksudnya kalau misalkan udah dibuka, silakan kalian komentar di kolom chat aja, biar nggak terlalu berisik. Ya bang. Oke. Nah, di Python sendiri itu nanti oh ya, untuk yang sekarang kita belajar yang basic-basicnya dulu ya. Nah, sambil menunggu kalian buka Python, saya akan jelaskan untuk saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk men-setting Visual Studio Code ya. Oke. Kalau misalkan Visual Studio Code-nya udah kalian buka nih, kalian harus melakukan setting terlebih dahulu. Nah, adapun setting yang dilakukan itu sebenarnya cukup simpel ya, cukup sederhana. Nah, kalau misalkan kalian udah menginstal Visual Studio Code, kemudian yang harus kita lakukan adalah men-setting environment-nya. Jadi kita akan menghubungkan si Visual Studio Code ini dengan interpreter yang kita punya. Kalau misalkan kita tadi udah menginstal Python 3.6 atau Python 3.7, kemudian sekarang kita menginstal Visual Studio Code, nah kita harus menghubungkan Visual Studio Code-nya dengan si Python yang udah kita install di komputer kita. Nah, untuk melakukan setting environment tersebut, kalian bisa buka tombol extension di sini ya. Ini tombol extension. Nah, di sini. Nah, di extension ini kalian cari Python. Kalian cari Python. Nih, kalian cari Python, kemudian kalian install. Kalau udah ketemu Python, kemudian di sini kalian install. Klik install. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kalian udah install Python, nanti di sini akan secara otomatis muncul ketika kalian bikin file baru ya. Ketika kalian bikin file baru di sini, kemudian kalian bikin project baru. Jadi kalian buka dulu folder tempat kalian mau simpan di mana. Misalkan saya taruh di project mana? Windows project ya, project kelas pulap programming pulap. Oke, saya buka foldernya. Nah, saya udah buka projectnya. Kemudian untuk bikin file baru, kalian tinggal buka yang ini aja, tinggal klik yang ini, new file. Kemudian kalian kasih nama 001 hello world. Oke. Nah, kalau kalian bikin
bikin program atau bikin project di Python, itu setiap nama filenya itu harus kalian akhiri dengan .py. Oke. Nah, kalau misalkan kalian sudah menginstal Python di laptop kalian, terus kalian udah menginstal Visual Studio Code di laptop kalian, ketika kalian membuka atau membuat project Python, nah di bagian bawah sini itu ada tulisannya Python 3.6.0 sesuai dengan Python yang kalian install di komputer kalian. Kalau misalkan ini belum ada, yang ini belum ada, berarti uh, Python yang di extension kalian ini belum terinstall. Jadi kalian install dulu si Python yang di sini. Ini kalian install dulu, kalian install. Kemudian setelah keinstall, nanti secara otomatis si Visual Studio Code ini akan terhubung dengan interpreter kita. Oke, nah itu cara setting untuk Visual Studio Code. Kalau misalkan kalian mau pakai PyCharm juga boleh, silahkan kalian buka PyCharm-nya. Ini bisa kita mulai untuk mulai basic Python ya. Udah siap belum? Oke ya, kalau misalkan udah siap, kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kita bikin program yang paling sederhana. Program yang paling sederhana dan paling banyak dilakukan pemrogram awal adalah menulis Hello World. Oke, ini saya pindahin aja ke samping deh, sini aja. Oke, nah silakan kalian buka editor kalian masing-masing. Kalian buka editor kalian masing-masing. Oke, nah kita akan bikin program yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah Hello World. Oke, kita akan coba mengetes apakah Python kita sudah bisa digunakan atau belum. Oke, yang paling sederhana kita akan coba untuk melakukan print Hello World. Oke, Hello World. Oke, perintahnya sederhana ya. Tinggal menulis print, buka kurung, terus masukin Hello World. Hello World. Oke. Nah, untuk mengeksekusinya, itu kalian bisa klik yang di sini. Bisa klik run Python file in terminal. Kita bisa juga klik kanan, kemudian pilih yang ini, run Python file in terminal. Nah, nanti akan secara otomatis muncul di bagian terminal kalian, di bagian bawah, itu akan muncul hasilnya nih, Hello World. Apa yang kalian masukkan di sini, Hello World, itu akan terprint di sini karena di sini kita akan memanggil perintah untuk melakukan print kan ya. Kita melakukan perintah print, kemudian yang di print adalah Hello World. Bisa juga seperti ini. Kita bikin di sini S misalkan halo sama dengan Hello World. Oke. Terus kita print halo. Kemudian kita akan jalankan. Kalau misalkan halo itu sama dengan hello world, kalau kita print halo berarti yang keluar adalah yang ini kan. Oke, sekarang kita lihat. Oke, bener ya. Ya, yang diinstal Python-nya. Kemudian Visual Studio. Visual Studio-nya Visual Studio Code ya. Yang diinstal Visual Studio Code. Oke. Yang diinstal adalah Visual Studio Code. Oke. Ya, yang diinstal Visual Studio Code. Visual Studio sama Visual Studio Code itu beda soalnya. Oke.
Gimana, ada kendala dengan install Python-nya? Apakah ada kendala? Untuk buka terminal. Oke, saya ulang dari cara men-settingnya ya. Kalau misalkan kalian udah buka, kalian udah selesai nih install Visual Studio-nya. Kemudian untuk men-settingnya, itu kalian buka yang bagian menu extension ini, menu extension. Kalau pakai PyCharm juga boleh, silakan. Sini saya pakainya Visual Studio Code. Kalau kalian mau pakai PyCharm boleh. Nah, untuk settingnya, itu kalian buka tombol extension di sini. Buka tombol extension di sini. Kemudian buka Python, tulis Python. Kemudian search. Nah, di sini kalian install Python-nya. Yang ini kalian install. Oke. Yang ini kalian install. Kalian tunggu aja sampai ini selesai. Kalau selesai, tandanya di sini ada tombol uninstall. Oke. Kalau mau pakai PyCharm boleh. Oke. Bisa kita lanjut lagi materinya. Python 3.7.1 boleh. Yang penting yang kalian install itu Python 3.6 sama Python 3.7 ya. Boleh salah satunya. Pilih salah satunya aja. Oke. Kalau udah, eh, kalau yang pakai PyCharm, itu caranya sama dengan kayak kita waktu praktikum komputasi dulu ya. Sama caranya. Kan kalian kemarin waktu itu udah pernah ya praktikum komputasi pakai PyCharm. Kalau misalkan belum di otak-atik, nah itu kalian tinggal pakai aja. Kalian tinggal bikin project baru aja. Kalian bikin project baru namanya eh, pemrograman Kulab atau terserah kalian bikin nama foldernya apa. Yang pakai Visual Studio Code udah semua. Oke. Oke, kalau gitu kita tunggu 5 menit ya. Kita tunggu 5 menit untuk setting aplikasi-aplikasi yang kita butuhin selama kelas pemrograman ya. Oke, buka ya. Nanti bakal kebuka kayak gini. Nah, nanti kita bisa nulis programnya itu di sini. Contoh, tadi kita udah belajar bikin program pertama kita ya. Tadi kita udah belajar bikin program pertama kita. Oke. Tadi kita udah belajar menulis program pertama kita menggunakan
Visual Studio Code ya. Kalau misalkan kalian belum sempat menginstal Visual Studio Code, kalian bisa pakai Google Colab terlebih dahulu. Caranya sama aja. Nah, di sini adalah bagian tempat kalian menulis skripnya. Nggak apa-apa, yang pakai PyCharm nggak apa-apa pakai PyCharm. Kalian tinggal menyesuaikan aja. Kalau mau pakai Visual Studio Code, boleh. Mau pakai Google Colab juga boleh. Oke, ini saya kasih contoh kalau misalkan kalian pakai Google Colab ya. Nah, ini kalian nulisnya sama aja. Oke, saya kasih contoh. Yang pertama misalkan kita tadi bikin program untuk mengeluarkan output Hello World. Sekarang kita coba di Google Colabs ya. Caranya sama aja. Kalian tinggal tulis saja print Hello World. Oke. Nah, untuk menjalankannya, kalian bisa klik yang ini, klik yang ini, klik tombol yang ini. Nah, tapi ketika kalian menggunakan Google Colabs, dia akan mengkonekkan kalian ke server Google ya. Kalian akan dikonekkan ke server Google. Kemudian di sini, nah kalian akan dikasih sebuah mesin, backend mesin, dengan memori RAM sebesar 12 GB dan disk sebesar 107 GB. Nah, oke. Untuk jalannya cukup simpel, kalian bisa klik tombol yang ini, atau kalian bisa tekan Shift Enter. Kalian bisa tekan Shift Enter. Oke. Kalau misalkan kita masukin ini tadi kan, kita masukin misalkan kita masukin halo sama dengan hello world. Nah, kita bisa print si halo ini. Oke. Nah, yang keluar sama kan? Oke. Oke, kita lanjutin materinya. Oke, kita udah belajar. Ini kemudian running Python. Nah, ini nanti aja, ini masih termasuk lebih advance soalnya. Kita belajar yang basic-basicnya dulu. Nah, oke. Kalau gitu, sekarang kita ya, kenapa Jul? Apa tuh? Sementara nggak bisa mas karena bilingnya terus bilang kecuali langsung ke Telkom bawa alatnya dan menyelesaikan biaya namanya satu bulan ke depan mas ya. Kalau bisa misalnya ke bulan ini mudah-mudahan tidak perlu biayanya atau awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 5 kita putus kita otomatis kita bayar yang bulan ini kan kita pasca bayar kan kita bayar nih yang bulan apa yang keluar bilingnya di bulan April kan pemakainya Maret bilingnya keluar di April kan ya kita bayar mungkin bakalan kena lagi. Oh gitu. Tapi nanti masangnya lama lagi ya? Masangnya bakal lama. Nah, sebenarnya kalau kita itu kayak yang waktu itu ya? Iya, orang ini nih setuju nggak? Mending tanyain aja dulu. Tanyain di grup. Oke. Ini udah pada install semua kan ya? Udah pada install semua Visual Studio Code-nya atau PyCharm atau Google Colabs-nya. Jadi udah siap untuk bikin programnya kan? Oke, apa-apa. Kalau misalkan sinyal kalian jelek, kalian bisa pakai Google Colabs. Oke, tadi saya udah kasih linknya. Ini linknya ada di sini ya, colabs.research.google.com. Kalian tinggal login pakai akun Gmail, kemudian nanti akan secara otomatis terbuka. Kemudian nanti kalian pilih file, kemudian pilih new notebook. Oke, akan masuk ke sini. Oke.
Nah, kita tadi udah belajar nulis hello world. Kita akan belajar untuk sintak-sintak dasar di Python ya. Oke, yang pertama ini adalah sintaknya di Python ya. Kalau misalkan kalau kalian pernah bikin program di bahasa C, mungkin agak lebih ribet ya. Karena kalau di bahasa C++, misalkan kalian harus include stream segala macam, using namespace, std. Tapi untuk di Python, untuk menuliskan program yang sangat sederhana, itu cuma cukup satu baris. Jadi itu sangat-sangat efisien ya. Sangat efisien. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian indentation. Nah, yang penting di Python itu, ketika kita menulis program, misalkan halo sama dengan hello world, dengan halo satu, halo satu, oke. Hello world. Coba kita jalankan. Nah, di Python itu ada yang namanya indentasi atau indentation. Di mana indentation itu adalah ruang kosong pada awal baris kode. Nah, indentation ini, kalau misalkan kita menaruh indentation di sini, itu berarti adalah baris program yang ini, ya. Baris program yang ini itu masuk ke bagian yang ini. Si halo 1 ini merupakan bagian dari halo. Nah, ini di Python ini yang kayak gini ini harus sangat diperhatikan. Kalau kita misalkan nulisnya kayak gini nih. Kita jalanin, ini nggak ada masalah. Station line number was not unique in database. Kenapa nih? Nggak apa-apa sih. Oke, nah ini nggak ada masalah. Karena kita tidak menambahkan indentasi. Indentasi itu bisa pakai tab, bisa juga pakai spasi. Nah, ini misalkan kita pakai tab ya. Ini indentasi pakai tab. Nah, ketika kita jalankan, ini pasti error. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita pakai spasi. Kita pakai spasi nih. Ya, saya balikin dulu. Saya balikin. Oke, ini restart aja. Kemudian saya coba di sini, misalkan saya nggak sengaja menambahkan spasi di depan halo 1. Sengaja menambahkan spasi ya. Terus kemudian saya jalankan. Nah, spasi di sini itu dianggapnya sebagai indentasi. Jadi, dia menganggap bahwa line kedua, gimana nulis nambahin kode salah edit. Nambahin line ya. Nah, ketika saya menambahkan spasi di sini, itu tetap dianggap sebagai indentasi. Jadi, seringnya kalian itu ketika menulis program di Python itu nggak sengaja menambahkan spasi di depannya. Dan ini menyebabkan si interpreternya itu bingung. Harusnya kan kalau kita menambahkan indent, berarti secara otomatis Python akan menganggap yang baris kedua ini masuk ke dalam yang pertama ini. Jadi yang kedua ini milik yang pertama, merupakan bagian yang pertama. Padahal kan sebenarnya maksud kita nggak kayak gitu ya. Nah, makanya itu indentasi harus diperhatikan kalau menulis program menggunakan Python. Kemudian setelah indentasi, ini kita udah belajar indentasi ya. Kita udah belajar indentasi. Nah, kemudian coba saya hapus. Kemudian coba misalkan ini ya, misalkan contoh penggunaan indentasi. If 1 lebih besar dari 2. True ya, ini kan true kan ya. Kalau misalkan 1 lebih 2, saya coba print betul. Oke. Nah, ini namanya indentasi. Indentasi pasti dimulai dengan titik 2 di sini ya. Ini titik 2.
Berarti yang baris selanjutnya itu milik yang ini, milik yang baris yang pertama ini. Nah, kalau misalkan kita jalankan, ini nggak salah, benar, ini benar. Print. Print, betul. Ya, nggak salah ini. Bentar ya. Dulu. Nah, oh ya, kalau misalkan satu lebih besar dari dua, kalau misalkan, oh iya, kalau misalkan satu lebih besar dari dua, maka dia akan jawab false. Terus ketika saya ngeprint nggak jadi apa-apa ya ini kan dia tidak memenuhi kondisi ya. Oke, ini kita coba contoh yang indentasi aja. Contoh penggunaan indentasi ya. Nah, indentasi digunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Oke. Kemudian komentar. Nah, di Python juga kita bisa menuliskan komentar. Kan ini contoh komentar ya. Oke, kalau di Python untuk menulis komentar, sekarang saya copy yang ini ya, program yang ini, dan saya pastekan di sini. Nah, untuk menuliskan komentar, kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini. Pagar ya, tanda pagar. Kemudian kita tulis ini adalah komentar. Ini adalah komentar. Nah, baris yang ini itu tidak akan dieksekusi oleh program. Nih, misalkan saya bikin keadaannya kayak gini ya. Kalau misalkan 1 lebih kecil dari 2 itu adalah benar. Nah, ini yang akan di-print atau yang akan dieksekusi adalah bagian yang ini doang, program yang ini doang, baris program yang ini. Sedangkan untuk yang komentar ini tidak akan dieksekusi. Oke, ini adalah contohnya nih. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang bagian ini, bagian baris yang ini tidak dieksekusi oleh si Python. Oke. Nah, kemudian saya akan lanjutkan latihan kita pakai ini aja ya, pakai Visual Studio biar kalian lebih terbiasa. Oke, itu tadi contoh penggunaan indentasi sama komentar. Selanjutnya kita akan masuk ke variabel. Kita akan masuk ke variabel. Nah, sekarang kita bikin file baru. Kita klik yang di sini, new file, kemudian 002, kemudian variabel. Oke. Oh iya, belakangnya harus .py ya. Variables.py. Nah, di sini kita akan belajar cara menggunakan variabel di Python. Nah, misalkan saya bikin variabel namanya x. Kemudian x ini saya masukkan nilainya 12. Kemudian y sama dengan 30. Kemudian nama 1 misalkan foto. Oke. Nah, foto. Wah, ini harusnya masuk string ya, foto. Oke. Nah, ini contoh penggunaan variabel. Jadi di Python itu kita bisa menulis variabel tanpa mendeklarasikan jenis atau struktur datanya. Secara otomatis Python akan mendefinisikan struktur datanya berdasarkan apa yang kita masukkan. Nih, misalkan kita tadi memasukkan nilainya x sama dengan 12. 12 ini kan integer ya. Kalau kita arahin kursor kita ke x, nih. Nah, secara otomatis si Python tahu kalau 12 itu adalah integer. Jenis tipe atau tipe datanya adalah integer. Tipe datanya adalah integer.
Kalau saya arahkan ke variabel nama 1 sama dengan foto, itu secara otomatis Python tahu bahwa variabel nama 1 itu tipe datanya adalah string. Oke, di sini saya gedein aja ya fontnya. Setting, ada yang nggak kelihatan. Font. Oke, 16. Kelihatan nggak? Gedein lagi. Oke, 18. Oke, nah ini. Oke, kalau misalkan kita eksekusi, klik kanan, eksekusi, nah ini tidak akan memunculkan apa-apa. Aduh, sorry. Nah, kalau misalkan ini kita print, ini tidak muncul apa-apa karena kita tidak menambahkan perintah print atau perintah-perintah yang lainnya. Kita cuma membuat nama variabel, kemudian sekarang kita coba untuk melakukan atau untuk menampilkan variabel-variabel yang sudah kita buat. Oke, kita bikin ini untuk menampilkan variabel. Oke, caranya sederhana aja. Kita tinggal print aja. Tinggal print, perintah print, kemudian yang akan kita print adalah X, kemudian print Y, kemudian print nama 1. Print nama 1. Oke. Coba kita eksekusi, kita klik kanan, kemudian run Python in terminal. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah hasil variabel-variabel yang kita buat sebelumnya. Kita bikin variabel X sama dengan 12, Y sama dengan 30, nama 1 sama dengan foto, misalkan. Setelah kita print, itu akan nanti aja akan muncul. Oke, ini adalah contoh penggunaan variabel. Variabel di sini bisa banyak ya. Bisa banyak. WhatsApp webnya tidak mau Kalau misalkan kita menulis variabel, itu kita nggak boleh menambahkan variabel dengan huruf pertama. Nah, kalau misalkan kita nulis variabel tapi huruf pertamanya adalah angka, itu secara otomatis akan membuat program menjadi error. Nah ini, invalid syntax. Jadi kita tidak boleh menuliskan nama variabel dengan angka terlebih dahulu. Begitu juga kalau misalkan kita bikin nama variabel X dengan X data misalkan. Nah, ini akan dianggap salah oleh Python. Akan dianggap syntax error. Misalkan kita mau menambahkan spasi, itu kita harus pakai underscore. Oke. X data. Nah, ini baru bisa. Oke. Jadi untuk membuat variabel, kita tidak boleh menambahkan angka pada huruf pertama, kita nggak boleh pakai spasi, terus kita nggak boleh pakai karakter-karakter yang kayak gini, ini nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Oke. Kalau masuk ya. Udah. Kemudian kita masuk ke kalau misalkan variabel udah, kita masuk ke operator. Pertama kita bikin file baru. Kita bikin file baru namanya 003 operator.py. Nah, di operator kita bisa melakukan operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ke bawah, pangkat, semua operasi matematis bisa kita lakukan di sini. Nah, kita mulai aja dengan yang paling sederhana dulu. Misalkan kita mau melakukan penjumlahan. Misalkan saya punya data X sama dengan 4, Y sama dengan 5, kemudian Z sama dengan 6. Nah, kemudian kita akan melakukan operasi matematis. Oke, misalkan kita akan melakukan penjumlahan. Oke, kita buat aja misalkan C, misalkan A itu sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Kemudian
B itu X dikurang Y ditambah Z. Kemudian C itu sama dengan X dikali dengan Y, kemudian dikurang dengan A misalkan. Nah, kemudian coba kita print hasilnya, print A, print B, kemudian print C. Oke, coba kita print. Nah, kalau misalkan kita punya operasi matematis yang kayak gini nih, A sama dengan X, Y, plus Z. Kan harusnya nilai A ini kalau misalkan operasinya kayak gini, berarti harusnya nilai A itu adalah 4 ditambah 5 ditambah 6 ya. Jadi sama dengan berapa? 15 ya. Oke, kita cek ya, benar nggak? A ini sama dengan 15. Oke, kita clear dulu. Clear. Clear. Oke, kita jalanin. Dan Python file in terminal. Nah, ini akan muncul nilai A itu 15, benar kan ya? Kita udah hitung tadi. Kemudian yang B ini hasilnya berapa? X-nya 4, kurang Y, minus 1 ditambah Z, 5 ya? Benar. Kemudian yang C, X dikali Y, 4 kali 5, itu 20. Kemudian dikurang dengan A. 5. Oke. X kali Y, 20 dikurang 5. Oke ya. Berarti ini dulu ya, kan dikurang dulu. Kan dikali dulu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu operasi matematis yang bisa kita lakukan di Python ya. Nah, ini juga masih ada yang lainnya. Itu ada pembagian, ada mod. Misalkan kita bikin D. D itu adalah Y persen ya. Y persen X. 5 mod 4. Kita lihat hasilnya berapa. Print D. Oke, harusnya 1 ya. Oke, bener ya 1 ya. Ini layar saya kelihatan semua kan ya? Kelihatan semua kan ya? Oke, kalau gitu. Oke. Ya, mod itu adalah hasil bagi ya. Kita membagi Y sama dengan 5, kemudian kita modkan dengan 4. Jadi 5 mod 4, berarti kan sisa baginya adalah 1 ya. Oke. Nah, kemudian kita udah belajar mengenai operator. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data. Nah, di Python tuh yang penting itu kita juga harus tahu struktur data apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat program di Python. Nah, yang pertama itu number dan string. Oke, kita bikin filenya baru ya. Kita bikin file baru namanya 004 data, tipe data. Tipe data.py.
selanjutnya adalah tipe data. Nah, tipe data di sini itu ada integer, ada float, ada bilangan kompleks. Nah, sampelnya kayak gini. Misalkan X sama dengan 1. Ini adalah tipe data. Ini adalah tipe data integer. Kemudian Y sama dengan 0,33. Ini adalah tipe data, orang biasa taunya desimal ya, desimal. Atau kita kenalnya float. Oke. Kemudian ada kompleks. Kompleks itu berarti J ya, J kalau nggak I gitu kan, bilangan kompleks. Nah, ini adalah kompleks number. Nah, oke, kalau misalkan kita mau uji ini tipe datanya beneran yang X ini integer atau enggak, kemudian yang Y ini beneran float atau enggak, dan Z ini beneran kompleks atau bilangan kompleks atau bukan, kita bisa memprint tipe datanya. Pertama coba kita print tipe dari X. Oke, coba kita jalanin. Ini kita clear dulu, clear. Ini digedein aja ya, digedein. Jangan terlalu gede. Oke. Nah, ini coba saya print. Benar atau enggak? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita tadi print tipe data dari X. Kan kita tadi udah masukkan, kita udah definisikan kalau si X ini adalah nilainya 1. 1 ini adalah integer. Kemudian Y ini adalah desimal atau float. Dan Z ini adalah bilangan kompleks. Benar ya? Kalau kita print tipe data dari X, itu adalah integer. Ini kita bisa lihat di sini, yang ke print adalah integer tipe datanya. Kemudian kita coba untuk yang Y sama yang Z. Print tipe Y, kemudian print tipe Z. Oke, kita print. Nah, ini kita bisa lihat X ini adalah integer, Y ini adalah bilangan tipe datanya float. Kemudian yang Z ini adalah kompleks. Ya, kita bisa lihat ya. Oke. Nah, ini adalah tipe-tipe number pada Python. Kemudian kita juga bisa melakukan casting ya. Casting itu sama aja dengan konversi tipe data. Nah, di sini kita akan melakukan casting. Casting atau konversi tipe data. Oke, tapi nggak semua tipe data bisa kita konversi ya. Nah, kita punya Y itu sama dengan 0,33. Itu kan adalah desimal ya, adalah float kan, bilangan tipe datanya float. Nah, float ini bisa kita casting, kita ubah nilainya jadi integer. Caranya sama, misalkan A sama dengan integer dari Y misalkan. Coba kita print tipe dari A. Oke. Coba kita jalanin. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Oke, yang ini saya matiin dulu nih. Saya komentar. Kita jalanin. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang tadi kan saya masukin nilainya si A ini adalah integer dari Y ya. Kan kita tahu kalau Y ini adalah float kan. Tapi dengan kita melakukan casting, kita bisa melakukan konversi datanya. Nah, ketika kita casting si Y ini ke integer, yang tadinya nilainya adalah 0,33, setelah diubah jadi integer, coba kita cek berapa nilai akhirnya. Ada yang bisa nebak hasil akhirnya berapa? Harusnya 0 ya. Nah, benar kan? Harusnya 0. Oke. Itu adalah contoh penggunaan casting atau konversi tipe data. Atau kita balik, misalkan ini float ya. Ini float. Kemudian yang akan kita casting adalah si X. Oke. Coba saya print. Sorry.
clear. Kayaknya ini bagian sini aja. Oke. Ini saya pindahin ke kanan. Nah, tadi kita coba casting yang Y, sekarang kita casting yang X. Si X tadi adalah integer, kemudian kita casting menjadi float. Nah, kita bisa lihat, yang tadi nilainya 1, sekarang ada 1.0. Tipe datanya juga sudah float. Jadi itu contoh untuk casting ya, atau konversi data. Oke, ini adalah sampel untuk konversi data casting. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai boolean. Boolean ini nilainya ada 2 ya. Boolean ini nilainya selalu ada 2. Nilainya 0 atau 1. Atau true atau false. Cuman 2. True atau false. Coba kita buat file baru 005 underscore boolean. Ya, boolean.py. Oke. Nah, di boolean itu nilainya kan selalu benar atau salah. Nah, kita bisa cek nilainya itu atau tipe datanya boolean atau enggak. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Misalkan kita punya boolean bool 1 itu sama dengan true, kemudian kan X dulu deh, X sama dengan 5, kemudian boolean 1 sama dengan true, boolean 2 sama dengan false. Sekarang kita cek mana yang nilainya boolean, mana yang bukan boolean. Kita print X, kemudian print bool 1, kemudian print bool 2. Oke. Kalau kita print, ini saya clear dulu, biar rapi. Oke, kita jalanin. Nah, oh iya, oke, sip. Di sini harusnya tipe ya. Karena kita mau tahu dia tipe datanya apa, harusnya di sini tipe. Oke, tipe. Type. Oke. Kita jalanin, klik kanan, run Python in file in terminal. Nah, kita bisa lihat nih, variabel X itu nilainya atau tipe datanya adalah integer. Kemudian yang variabel bool 1 dengan nilai true itu tipenya adalah boolean. Kemudian variabel bool 2 nilainya false itu tipe datanya adalah boolean. Oke. Itu adalah contoh untuk penggunaan boolean. Untuk aplikasinya nanti kita akan coba di minggu-minggu depan ya. Kemudian kita udah belajar mengenai boolean. Nah, yang selanjutnya yang penting dan bakal banyak kita pakai itu adalah data struktur. Nah, data struktur ini bakal kita banyak pakai nanti untuk membuat program. Oke. Di Python itu struktur data yang kita kenal itu ada 4. Yang pertama ada list, ada dictionary, tuple, dan set. Oke, untuk memahamin apa itu data struktur di Python, kita coba bikin filenya langsung aja. Tipe data. Oke. Oh, struktur data.py. Di sini kita bikin struktur data.py. Kemudian di Python kita akan kenalan dengan struktur data. Struktur data ya.
Nah, kenapa struktur data ini penting? Karena ini akan berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menyusun data, dan data itu akan diproses. Nah, jadinya penting buat kita untuk memilih setiap variabel itu menggunakan struktur data yang seperti apa. Apakah struktur data yang bisa dimodifikasi, atau struktur data yang tidak bisa dimodifikasi, atau kita perlu struktur data yang unik. Artinya, semua isi di dalam struktur tersebut tidak ada yang sama gitu. Nah, yang pertama itu adalah list. Struktur data yang pertama adalah list. Misalkan data 1 sama dengan burung siku. Nah, burung siku ini artinya struktur data yang kita gunakan itu adalah struktur data list. Oke, misalkan saya kasih data yang pertama adalah apple, kemudian banana, kemudian mango. Oke, mango. Nah, yang pertama saya punya tipe data list ya. Saya punya tipe data list yang isinya adalah apple, banana, sama mango. Nah, kalau misalkan kita cek print tipe data 1, terus kita print. Nah, ini adalah tipe datanya adalah, atau struktur datanya adalah list. Nah, list ini tipe data yang bisa kita ubah-ubah nilainya. Bisa kita ubah-ubah, bisa kita tambah, bisa kita kurangin. Pokoknya yang tipe data list ini paling mudah kalau kita mau modifikasi isi datanya. Nah, selanjutnya, tipe data yang selanjutnya itu ada dictionary. Oke. Ini tipe data yang kedua itu ada dictionary. Data 2 sama dengan, oke. Nah, yang pertama di sini yang kita masukkan adalah keyword-nya. Keyword yang pertama, misalkan nama. Oke. Kemudian isinya. Misalkan foto. Oke. Kemudian yang kedua, misalkan name. Isinya adalah 11, 11, 50, 17. Oke. Nah, kalau misalkan kita print tipe data 2. Oke. Kita print. Oke, oh iya. Oke. Kalau dictionary itu pakai ini ya, kurung kurawal. Sorry. Nah, kita coba cek tipe data yang kedua. Nah, tipe data yang pertama yaitu list. Tipe data yang kedua itu adalah dictionary. Apa bedanya dari kedua struktur data ini? Nah, kita akan lihat. Yang pertama, cara mengaksesnya. Yang pertama, kalau misalkan kita print data 1, kita cek. Kita clear dulu. Kita cek. Kalau kita print data 1, ini yang akan muncul adalah list seperti ini. Akan dimunculkan semua. Kalau misalkan kita akses, misalnya kita pengen ngeprint yang datanya apa aja, berarti ini kita masukkan data di indeks pertama. Ya, indeks pertama di Python selalu dimulai dari 0. Kalau misalkan kita jalankan, maka yang akan muncul adalah apple aja. Nah, kalau misalkan kita pengen ngeprint banana aja, kita bisa pakai range dari 0 sampai dengan 1. Nah, yang akan ke print adalah ini apa aja ya?
Harusnya ya. Oke, 01, 01. Oke, 0 sampai 2 ya. Ini akan ke print semuanya harusnya. Apple sama banana. Oke, 01. Oh iya, bener. Nah, kalau misalkan kita ngeprint dari 0 sampai dengan 2, berarti yang akan ke print adalah data yang pertama dan data yang ke-1. Sedangkan yang keduanya ini tidak akan di print. Jadi kalau misalkan saya masukin print data 1 dari indeks ke-0 sampai dengan ke-2, berarti ini range-nya ya, range datanya. Nah, yang akan di print adalah data yang indeks ke-0 sama ke-1 aja. Yang keduanya nggak bakal di print. Tapi kalau misalkan saya di sini masukin 3, kan tadi kalau di sininya 2 cuma ke print apple sama banana. Tapi kalau di sininya adalah 3, yang akan ke print harusnya apple, banana, sama mango. Oke. Nah, bener kan? Yang ke print tiga-tiganya kan? Nah, kalau saya pengen ngeprint yang mango aja. Kalian bisa di sini ubah jadi 2. Akan ke print mango. Atau kalian akan lebih mudah kalau di sini kalian masukin -1. -1 ini berarti akan dihitung dari belakang. Oke, data yang paling belakang, list yang paling belakang. Nah, print akan mango. Nah, ini untuk cara untuk mengakses data pada struktur data list. Sekarang ini akses data pada list ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengakses data dari dictionary. Oke, atau data 2. Terus yang kedua adalah data 2 ya. Kita belajar bagaimana caranya mengakses sebuah variabel yang tipe datanya atau yang struktur datanya adalah dictionary. Nah, tadi kan kita udah belajar kalau misalkan pada dictionary itu ada 2 yang penting. Yang pertama adalah key-nya, kemudian isinya. Key-nya ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalkan data 2, kemudian kita panggil kuncinya nama, maka yang akan keluar adalah footprint-nya. Oke, coba kita buat print. Ini saya matikan dulu ya. Oke, print. Kemudian saya print. Coba saya print data 2 dulu. Print data 2 dulu, kemudian kita cek hasilnya. Oke, keluarnya seperti ini ya. Nah, misalkan saya pengen panggil namanya aja nih. Harusnya kan pengennya keluarnya ini ya, footprint-nya ya. Nah, berarti di sini saya harus panggil key-nya apa. Tadi kan nama footprint-nya key-nya nama ya. Berarti di sini saya masukin key-nya nama gitu. Oke. Ini kita clear. Kemudian kita jalanin. Nah, yang keluar di sini adalah isinya footprint-nya. Nah, itu adalah contoh penggunaan dictionary. Jadi yang akan kita panggil adalah si key-nya. Kalau misalkan tadi di list kita panggil indeksnya, kalau di dictionary kita panggil key-nya. Oke. Kemudian tipe data yang ketiga itu ada yang namanya tuple. Tuple kayak gini ya, tuple. Nah, tuple ini tipe data yang tidak bisa dimodifikasi lagi. Kalau misalkan saya punya tuple nilainya 1, atau saya punya data yang sama dengan ini, tapi tipe datanya beda, yang satunya tuple. Coba kita print tipe datanya, print tipe data 3. Oke. Coba saya print semuanya. Oke. Nah,
Data 1 itu tipe datanya adalah list, data 2 tipe datanya adalah dictionary, data 3 itu tipe datanya tuple. Nah, sekarang apa bedanya tuple dengan dua yang di atas ini? Nah, tadi saya udah bilang kalau misalkan tipe data tuple itu, tipe datanya nggak bisa dimodifikasi lagi. Jadi, kita udah punya tipe data dengan isi yang konstan. Yang udah konsisten ya, yang nggak bisa diubah-ubah lagi. Saya coba, misalkan kalau tadi saya punya data 1, saya print dulu deh, print data 1 indeks ke 0, itu kan nilainya apples ya, nilainya apples. Nah, apples kan. Kalau misalkan saya pengen ganti nih, kalau misalkan saya ganti nih, data yang ke 0, yang apples ini, saya ganti jadi rambutan. Rambutan. Nah, kemudian saya print lagi. Print data ke 0. Nah, yang tadi data 1 indeks ke 0 isinya apples, kemudian nilai dari data ke 1 itu yang diindeks ke 0 saya ganti dengan rambutan, maka yang apples ini akan ganti jadi rambutan. Oke, berarti ini saya print aja deh, print semua. Oke, nah kita lihat bedanya. Nah, kalau misalkan tadi yang pertama, di data pertama yang belum kita rubah, yang pertamanya masih apples, kemudian kita akses elemen ke 0, kita ganti jadi rambutan, itu dia yang apples ganti rambutan. Nah, sekarang kalau misalkan tipe data tuple, kita ubah, kita pengen ubah yang ini nih, yang indeks ke 0-nya juga jadi rambutan. Kita cek apakah bisa. Oke, data 3 ya. Data 3, kemudian tipe data 3, kemudian ini 3. Kita lihat apakah bisa. Nah, di sini muncul nih tipe error. Itu artinya si tuple object does not support item assignment. Jadi nilai yang ini itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, jadi kalau di tuple data-datanya itu udah nggak bisa dirubah lagi. Sedangkan kalau misalkan di list itu data-datanya bisa dimodifikasi, mau ditambah, dikurang, itu bisa semua. Contoh, saya balikin lagi, ini satu. Oke, satu ya. Nah, misalkan saya pengen tambah data 1 dot append. Saya tambahin jadi jeruk. Oke. Clear dulu. Nah, tadi data 1 itu cuma punya apple, banana, sama mango. Nah, kemudian saya pengen tambahin, kayaknya perlulah nambahin jeruk nih. Kemudian saya append. Append ini artinya memasukkan data ini ke dalam variabel data 1. Nah, kita bisa lihat, ini adalah sebelum ditambahin, kemudian saya tambahin, dan ini saya print data 1 setelah saya tambahin jeruk. Kita bisa lihat di terminal, ini adalah data sebelum ditambahin, kemudian ini adalah data 1 setelah ditambah jeruk. Nah, bakal muncul jeruk di belakangnya. Secara otomatis, si Python akan memasukkan jeruk di list terakhir, ditambah di terakhir. Oke, itu adalah contoh dari struktur data di Python. Nanti kalian bisa coba-coba lebih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar mengenai condition atau pengkondisian. Kita bikin file baru, ini 007 condition.py. Oke. Nah, di condition ini kita bisa menggunakan beberapa percabangan statement, diantaranya itu if,
if else, dan else. Nah, misalkan kita akan mengecek suatu bilangan. Contoh kondisi untuk cek bilangan. Misalkan saya punya bilangan, itu nilainya adalah -2. Oke. Kemudian, yang pertama saya akan coba menggunakan if, elif, dan else ya. If bilangan, jika bilangan mod 2 itu sama dengan 0, maka apa? Print bilangan genap. Bilangan sama dengan genap. Oke. Kemudian jika elif jika bilangan mod 2 itu tidak sama dengan 0, berarti bilangan itu sama dengan ganjil. Oke. Atau else print bilangan sama dengan bukan bilangan. Oke. Kalau saya punya bilangan sama dengan -2 ya kan. -2 mod 2 sama dengan 0, berarti dia bilangan genap. Kalau misalkan bilangan ini mod 2 itu hasilnya tidak sama dengan 0, berarti dia merupakan bilangan ganjil. Kalau misalkan dua kondisi ini tidak memenuhi, maka dia akan masuk yang terakhir. Oke. Jika dua kondisi ini tidak memenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah yang ini. Bilangan, berarti bilangan yang dimasukkan merupakan bukan bilangan. Oke. Kalau ini kan hasilnya harusnya genap ya. Oke, coba kita cek. Clear. Kita cek. Oke, benar ya. -2 sama dengan genap. Oke. Betul ya. Ini adalah salah satu contoh penggunaan kondisi pada Python. Coba kita ganti misalkan jadi 5. 5 kan ganjil ya. 5 kan ganjil kan, berarti harusnya yang dieksekusi adalah yang ini kan. Oke, kita coba benar nggak ganjil. Oke, benar ya. Hasilnya adalah ganjil. Oke, ini adalah contoh pengkondisian. Oh iya, ini nanti script-nya bakal saya share ya. Jadi, sebisa mungkin kalian juga harus ngikutin. Oke, yang selanjutnya kita belajar mengenai looping. Jadi kita bikin file baru 008 looping.py. Nah, kenapa looping ini penting? Karena nanti di Python, ketika kita melakukan suatu perhitungan, kita tidak mungkin melakukan suatu kondisi matematis dengan melakukan penjumlahan atau pengurangan satu persatu. Jadi looping di sini kita butuhkan supaya baris kode menjadi lebih efisien ya. Nah, kalau di Python, di mana aja sih? Sebenarnya di semua bahasa pemrograman juga. Untuk looping, kita bisa pakai for, atau kita juga bisa pakai while. For itu kan artinya untuk ya, while itu ketika. Nah, sekarang kita coba yang sederhana dulu. Kita coba untuk perulangan yang for loop ya, for looping. Oke, kita coba yang paling sederhana. For i in range
startnya berapa, misalkan startnya 0, kemudian n-nya berapa, misalkan n-nya adalah 10, kemudian increment-nya berapa. Kalau misalkan increment kalian 1, itu nggak usah ditulis. Tapi kalau misalkan increment kalian 2, itu wajib ditulis. Oke, kemudian diakhiri dengan titik 2. Kemudian kita tulis perintahnya apa. Ketika dia melakukan perulangan dari range 0 sampai dengan 10 dengan increment 2, misalkan saya pengen print nilainya I. Oke, berarti harusnya yang akan di print adalah 0, 2, 4 ya, dan seterusnya. Coba kita print. Oke, yang di print adalah 0, 2, 4, 6, 8 ya. Oke, 10 nggak dieksekusi. Oke, kalau misalkan nggak kita buat di sini increment-nya, itu secara otomatis si Python akan mendefinisikan bahwa increment yang kita gunakan itu adalah sama dengan 1. Oke, 0, 1, 2, 3, sampai 9. Oke. Kita juga bisa, kalau misalkan kita di sini nggak menuliskan 0, itu juga bisa. Secara default, Python juga akan memulai dari 0. Oke, ini contohnya. Nah, nih, sama kan? Oke. Kemudian, kita juga bisa menggunakan perulangan untuk mengeprint data-data yang ada dalam sebuah variabel. Misalkan saya punya variabel data 1, isinya adalah list dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya pengen ngeprint data 1, tapi satu-satu. Saya pengen ngecek data 1 isinya itu apa aja, tapi di print satu-satu. Nah, kita bisa menggunakan looping di sini. Nah, contohnya kayak gini nih. For i atau for data in data 1. Kemudian saya print. Oke. Ini kan tadi sudah matiin ya. Oke, kita coba lihat hasilnya apakah sama. Oke. Nih, kita bisa lihat ya 1, 2, 3. Oke, coba kalau misalkan kalian nggak percaya, saya ganti jadi 10, 30, 23. Oke. 2. Oke. Saya clear. Nah, sama kan hasilnya? Untuk yang pertama itu adalah 10, yang kedua 23, kemudian 30, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 2, 9, 10. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan for. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh penggunaan while. Oke. Contoh penggunaan while loop ya. Nah, misalkan saya punya i sama dengan 1. Ini saya komentar dulu aja ya. Komentar. Kemudian saya akan buat looping dengan menggunakan while. While i itu lebih kecil dari 10, maka do something. Misalkan saya pengen print i. Nah, hati-hati menggunakan kondisi while ya. Kalau misalkan tidak ada kondisi untuk berhenti, maka itu akan bisa mengakibatkan laptop kalian crash ya. Jadi, saya punya i sama dengan 1 nih. While i kurang dari 10. Itu kan true ya. Makanya ini akan dieksekusi. Kemudian dia akan looping lagi while i sama kurang dari 10, true lagi kan. Nah, ini akan terus berulang sampai dia memenuhi suatu kondisi untuk berhenti. Makanya ketika kita menggunakan while, kita harus menambahkan statement
atau baris yang memerintahkan suatu kondisi berhenti. Kan saya buat di sini, dia akan berhenti kalau misalkan I-nya itu kurang dari 10. Ya udah, berarti kita jumlahin aja. I plus sama dengan 1 misalkan. Oke, secara otomatis ketika I nilainya sama dengan 10, maka programnya akan berhenti. Oke, coba kita jalankan. Bener ya? Kalau misalkan kita tambahin 3 misalkan. Here. Oke, kita jalanin. Nah, 1, 3, 7. Oke. Ini adalah contoh penggunaan for loop dan while loop ya. Nah, ini bakal kita banyak pakai kalau kita membuat suatu program perhitungan untuk penyelesaian masalah-masalah yang kita pelajari selama di perkuliahan. Nah, kemudian di sini juga saya bisa nambahin, misalkan ini tadi 1. Oke, coba kalau misalkan saya print kan tadi harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Saya pengen kalau misalkan I-nya itu nilainya udah 5, dia berhenti. Nah, kita bisa tambahin di sini statement, menggabungkan statement. If I sama dengan 5 misalkan, maka dia break. Maka dia keluar. Oke, coba kita jalanin. Nah, ketika I-nya sama dengan 5, dia break. Selesai. Oke. Selesai. Atau kalau misalkan kita tambahin di sini continue, mau I-nya sama dengan 5, dia akan tetap jalan. Dia akan tetap jalan terus. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang bahaya. Oke. Nah, ini harus kita matikan terminalnya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang berbahaya ya. Jadi hati-hati. Oke. Dia tidak merespon. Nah, itu. Nah, itu ya. Hati-hati menggunakan kondisi while. Ini saya matikan dulu. Oke, saya buka lagi Visual Studio Code. Oke. Ya, hati-hati menggunakan kondisi while. Nah, looping udah. Sekarang kita belajar Nah, kemudian selanjutnya kita belajar mengenai function 009 function.py. Nah, fungsi ini apa? Fungsi ini merupakan suatu block statement di mana fungsi ini bisa dijalankan hanya apabila fungsi tersebut dipanggil. Nah, contohnya kayak gini. Saya misalkan punya fungsi def sama dengan bukan def, my function, namanya my function. Yang isinya adalah print hello world. Oke. Nah, kalau misalkan ini saya jalankan, ini nggak akan muncul apa-apa. Ya, ini nggak akan muncul apa-apa karena kita cuma menulis fungsi tanpa memanggilnya. Sekarang coba saya panggil print my function. Maka secara otomatis ketika kita memanggil fungsi yang namanya my function, dia akan memanggil ini kemudian akan mengeksekusi baris program yang ada di dalamnya.
Karena saya cuma tulisin hello world, jadi ketika saya panggil my function, yang akan muncul adalah hello world. Oke, coba kita jalanin. Ya. Print function hello world. Oke. Nah, my function add di sini ya. Dia disimpan di memori ini. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, misalkan di sini coba kita. Oh iya. Karena kita cuma print ya. Kita belum return. Misalkan ini misalkan halo sama ya ini. Oke. Kemudian kita return halo. Ketika kita panggil, maka yang akan ke-print adalah tempat si data ini disimpan. Demi apa? Matiin gila. Kita lagi. Oke. Nah, kalau misalkan saya ubah, misalkan saya bikin fungsi lagi def halo yang isinya adalah nama. Jadi saya butuh inputan nama. Kemudian kalau misalkan saya panggil print, kalau saya print, kalau misalkan saya print itu adalah halo plus nama. Oke. Halo plus nama. Kemudian print selamat pagi. Nah, kalau misalkan saya panggil halo, kemudian si halo butuh inputan variabel nama. Jadi kita masukin aja, misalkan Putu. Oke. Kalau misalkan kita panggil, maka seharusnya yang akan muncul adalah halo Putu, selamat pagi. Oke, kita coba cek ya, benar atau enggak. Nah, benar kan? Yang muncul adalah halo Putu, selamat pagi. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan fungsi. Jadi fungsi ini bisa kita panggil di mana aja. Nah, kita bisa panggil di mana aja. Tanpa kita harus membuat fungsi yang baru lagi. Misalnya, saya akan membuat rumus untuk perhitungan persegi, panjang kali lebar ya. Def, luas persegi, itu saya butuh inputan panjang sama lebar. Kemudian luas itu sama dengan panjang dikali dengan lebar. Kemudian saya kembalikan, hasilnya adalah luas. Nah, di sini kita pakai perintah return luas. Kalau kita panggil, misalkan saya punya panjang itu 10, kemudian lebar itu sama dengan 5. Nah, kemudian saya panggil print dari luas persegi, kemudian P-nya itu adalah P, L-nya adalah L. Berarti harusnya hasilnya adalah 50 kan ya? Oke, kita coba print. Nah, nih, benar kan? Hasilnya adalah 50. Jadi, blok-blok fungsi ini itu bisa kita panggil kalau kita butuh. Jadi, kita nggak akan menuliskan rumus yang sama berulang-ulang. Cukup kita panggil aja rumusnya. Nah, kayak gini sederhananya. Oke, ini adalah function. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya adalah lambda. Oke. Lambda ini hampir sama ya. Lambda ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi, cuman dia merupakan fungsi anonimus tanpa kita mendefinisikan apa fungsinya. Jadi dia sangat sederhana. Oke. Ini saya bikin aja. Misalkan file baru 010 lambda. Oke. Nah, misalkan saya punya f sama dengan lambda a itu sama dengan a plus 10. Kemudian saya masukkan di sini print f, kemudian masukkan karena kita inputannya adalah nilai a, berarti kita masukin di sini misalkan a-nya adalah 2. Jadi harusnya outputnya adalah 12 ya. Oke, print ya. Keluarkan hasilnya adalah sama dengan 12. Nah, biasanya kita menggunakan lambda itu untuk fungsi yang tidak terlalu kompleks, tidak terlalu ribet. Kalau misalkan sudah kompleks tuh rumusnya, nah kita bisa menggunakan yang fungsi yang tadi, yang def tadi. Oke. Nah, kemudian ini kita kuliah sampai jam berapa ya? Kita kuliah sampai jam berapa? Harusnya kita kuliah sampai jam berapa? 10.40 ya tadi ya harusnya ya. Oke, itu adalah ya. Jadi kalau programming sebenarnya nggak cukup ya, 1 jam 40 menit nggak cukup. Nah, itu adalah dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita belajar membuat program yang lebih advance. Nah, codingan-codingan yang udah saya kerjain tadi nanti akan saya share ke kalian, ya. Nanti akan saya share ke kalian. Kemudian, karena kalian udah belajar tadi dari cara menulis, udah kenalan dengan sintaknya, cara menulisnya, terus belajar variabel, iterator, tipe data, boolean, struktur data, kondisi, looping, function, sama lambda. Itu sebenarnya udah cukup untuk dasarnya. Nah, dari materi kita yang udah kita pelajarin tadi, ada nggak dari materi-materi tersebut yang mau kalian tanyain? Ini untuk apa gitu. Ada nggak? Ada yang mau kalian? Nambah gila. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanya?
Dari materi yang kita pelajari, ada yang mau ditanya? Di Excel. Nah, kalau misalkan kalian sudah paham, nanti yang source code ini akan saya upload. Nanti silakan kalian dipelajari, silakan kalian pelajarin. Kemudian untuk sekarang, kalau misalkan kalian nanti nanyanya mau PC aja, silakan kalian PC ya. Kalau mau nanya pribadi, silakan nanya pribadi. Kemudian karena kita udah selesai kelas, Pak Charlie ada nitip untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan nanti sembari absen. Saya cari dulu tadi filenya mana ya. Oke, saya cari dulu filenya. Oke, ini dia. Kemudian saya akan buatkan. Silakan untuk mengerjakan kuis yang ada di sini. Oke, ini URL-nya saya copy aja ya. URL-nya saya copy. Mana tadi ya? Bentar ya. Ini ada kuis dari Pak Charlie. Silakan kalian kerjain. Mana tadi? Oke. Oke. Oke, ini linknya saya taruh di sini ya. Gila sih. Nah, untuk kuisnya bisa kalian kerjakan di sini. Ya. Untuk kuis itu bisa kalian kerjakan di sini. Silakan kalian mengerjakan kuis yang ada di situ. Kemudian nanti untuk hasilnya itu bisa kalian screenshot, kemudian kalian upload di link absen yang tadi. Nanti kan saya akan buatkan. Oke. Untuk kuis silakan kalian kerjakan. Ini link untuk kuisnya ya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti untuk hasilnya itu kalian upload di link yang ini ya. Silakan absen plus upload hasil kuis lewat ini. Oke. Nah, ini kalian punya waktu untuk mengerjakan ini. Saya kasih waktu 3 jam ya. Oke, 3 jam. Oke, 3 jam dari jam sekarang 11. Berarti selesainya jam 15 lah ya. 15.00. Oke,
silakan dikerjakan. Oke, silakan kalian. Oke, silakan kalian kerjakan. Kemudian nanti kalian upload jawabannya di sini ya. Nanti akan saya siapkan sembari untuk absen. Oke, absen mana sih form absen? Form absen mana form absen? Form absen.